Selamat pagi saudara-saudara, saya mengucapkan shalom bagi saudara-saudara permisa. Pagi hari ini saya akan membawa tentang akhir zaman. Sejak saya kecil saya mendengar khotbah tentang akhir zaman. Dan itu membuat saya takut karena saya tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi waktu saya dewasa sampai saya punya buyut, hari ini saya mendengar berita akhir zaman. Masa-masa akhir zaman adalah masa-masa yang sukar. Saudara dapat membaca mengenai akhir zaman di dalam Matius 24, Markus pasal 13, Lukas pasal 21 mulai ayat 5 dan seterusnya. Tetapi satu perkara yang saya pegang setiap saya dengar firman Tuhan mengatakan kita boleh hadapi masalah, tetapi kita fokus hanya kepada firman Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Ada firman Tuhan yang berkata demikian, Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya akan pilah-pilah ayat-ayat ini dengan begini. Di dalam BIMK mengatakan, hiduplah bersatu dengan Dia, sebab kamu sudah terima Yesus sebagai Tuhan. Melekatlah kepada Yesus. Terjemahan baru mengatakan hendaklah hidup tetap di dalam Dia. Nasihat yang pertama dikatakan biarlah kita menyatu dengan Dia. Menyatu di dalam hal apa? Kita ada kesetiaan berdoa, kita mempunyai pembacaan firman Tuhan. Di saat kita lemah, kita boleh datang dan membaca firman Tuhan yang akan meneguhkan kekuatan kita, yang akan menambah kekuatan kita. Bagian kedua dikatakan, Kolose 2 ayat 7, berakar di dalam Dia. Bila kita tidak tertanam, bagaimana kita mungkin berakar? Kita harus tertanam di dalam rumah Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Mazmur 92 ayat 14 sampai 16 berkata, biarlah kita tertanam di rumah Tuhan dan tidak mungkin kita berpindah-pindah. Kalau kita tertanam, kita akan bisa berakar. Akar itu membuat tanaman tumbuhan itu kokoh berdiri. Kadangkala kita melihat masalah yang ada di hadapan, kita mendengar lewat siaran-siaran TV atau koran, kita mendengar keadaan dunia akhir zaman makin hari makin sulit. Bukan hanya di Indonesia, tetapi mendunia. Tetapi satu perkara, kalau kita mau kuat, kita tertanam di dalam Tuhan. Kita bertumbuh di dalam Yesus. Bukan hanya bertumbuh, tetapi kita berakar dalam. Sehingga waktu angin menderu, kita akan tetap kokoh berdiri tegak. Yang ketiga, kita harus dibangun. Hidupmu di atas dasar Kristus. Kristus dasar yang kokoh. Kristus adalah merupakan batu karang yang teguh. Dia tidak akan goyah walaupun diterpa ombak yang menderu. Saya mengingat
lagu yang dulu waktu saya masih di sekolah dikatakan, batu karang yang teguh, Engkaulah perlindunganku, Engkau tidak bergerak sekalipun gelora menerpa. Makanya anak-anak Tuhan di akhir zaman, kita tidak usah takut, kita tidak usah kecewa melihat situasi yang ada, tetapi kita mau tetap dirikan bangunan hidup kita, iman kita di atas batu karang yang teguh. Yang nomor 4 dianjurkan oleh firman Tuhan, melimpah dengan syukur. Kalau di dalam BIMK dikatakan, hendaklah kalian makin percaya kepada Kristus dan sudah diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu meluap-luap. Bukan hanya melimpah, tapi meluap-luap dengan ucapan syukur. Karena dengan ucapan syukur kita akan tetap tengadah kepada Tuhan. Di dalam ucapan syukur ada berkat yang Tuhan untukkan buat kita. Saat Yesus mendapat 5 roti dan 2 ikan, dia tidak bersungut, tetapi dia ambil 5 roti dan 2 ikan. Dia tengadah kepada Bapa yang di sorga. Dia mengucap syukur. Kita pun di dalam kesendirian, di dalam berkat yang makin hari makin menipis, angkat berkat itu. Naikkan syukur. Biar hati kita meluap dengan ucapan syukur dan rasa terima kasih. Kalau kita masih hidup, masih sehat, masih kuat, itu adalah bukti pemeliharaan dan penyediaan Tuhan yang secara khusus ditujukan bagi kita. Efesus 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, aku berdoa supaya Yesus menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Rohmu akan berakar serta berdasarkan di dalam kasih. Puji Tuhan. Dan saya akan tutup dengan Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang Tuhan berikan mulai dari dia lahir. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan manusia, dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Tetapi Yeremia 31 ayat 3 mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasihku yang setia kepadamu. Tidak ada kasih yang luar biasa seperti kasih Allah kepada kita. Dan 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap kepada dia di dalam kasihnya, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Terima kasih, kami hidup di akhir zaman, di masa yang sukar. Tetapi di masa yang sukar, pertolongan-Mu tidak pernah sirna dari hidup kami. Engkau tetap memegang hidup kami. Engkau tetap hidup di dalam kami, pribadi lepas pribadi.
Kami berdoa Tuhan, buat umat Tuhan keseluruhan yang percaya kepadamu. Biar Engkau pegang, Engkau jaga penyertaan-Mu kepada kami. Bukan hanya buat orang yang percaya, tetapi buat bangsa kami. Kami berdoa, peganglah bangsa kami. Lanjutkanlah Tuhan, pakai orang percaya untuk menjadi berkat buat mereka yang belum melihat dan mengenal Engkau, supaya lewat hidup orang percaya yang menerima Yesus sebagai juru selamat, Engkau pakai hidup kami untuk tetap bersinar, menjadi garam di tengah-tengah kemerosotan, kegelapan ini. Dan kami boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih, pakai anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang dewasa, para aktivis, para rumah tangga, staf gembala dan gembala sidang, setiap orang percaya yang ada di rumah Tuhan, biar mereka tetap teguh, berdiri tegak di atas batu karang Yesus. Kami berdoa Tuhan, jaga orang percaya seperti biji mata-Mu, pelihara dan Engkau jaminan dalam hidup mereka. Terima kasih, kami mau tetap berpaut kepadamu dan jadikan kami berkat di antara rekan, di antara pekerjaan, di antara dunia, supaya kami juga bukan hanya percaya untuk diri kami, tetapi kami menjadi berkat bagi tetangga, bagi keluarga, bagi masyarakat yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pegang tangan kami, atur langkah kami, atur pikiran kami, supaya kami bertindak sesuai kehendak-Mu dan jadi berkat buat rekan-rekan kami di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, pakai hidup orang percaya untuk menjadi berkat dan terang, memuliakan, menceritakan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat kami kembalikan kepadamu, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian kami hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.